Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Yesus kawan yang setia bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah di dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berserah. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahan, naikkan doa padanya. Ku perlu
selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di mana pun tenang. Warta Jemaat Minggu 2 Maret 2025. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dalam kebaktian saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari bersama anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nona Cindy Tahapari dengan menggunakan tata kebaktian Minggu Sengsara Kristus yang pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 berakhir pada ayatnya yang ke-16. Ketiga, kami sampaikan kepada jemaat bahwa telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Bapak Edo Paliama, anggota jemaat dari sektor Mawar Saron Unit 1.
almarhum meninggal di Saparua karena sakit. Mohon topangan doa bagi kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Keempat, penerimaan persepuluhan jemaat bulan Februari 2025 sebesar Rp47.524.000. Kelima, Majelis Jemaat telah menerima sumbangan dari anak misen HHKaya dari sektor Kenanga sebesar Rp2 juta. Kami sampaikan terima kasih atas pemberian saudara. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Keenam, Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat atas dukungan dan doa sehingga pelaksanaan sidang ke-37 Jemaat Kategorial TNI AD Niel Bentas dapat terlaksana dengan segala baik. Ketujuh, kami sampaikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan sidang klasis GPM Pulau Ambon ke-56 dilaksanakan pada hari ini Minggu 2 Maret 2025 di Jemaat GPM Niel Latu Halat. Kami mohon dukungan dan doa jemaat. Kedelapan, diberitahukan kepada jemaat bahwa pelaksanaan ujian akhir SMA dan SMK akan dilaksanakan pada hari Senin 10 Maret 2024. Sehubungan dengan itu, maka kebaktian persiapan ujian bagi peserta didik kelas 12 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 18.00 atau jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Pniel. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. Mohon kehadiran anak-anak bersama orang tua dalam kebaktian dimaksud. 9. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat saat ini, dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Tuhan yang diberkati Tuhan, Shalom. Arahkanlah hati dan pikiran kita, lalu kita memulai kebaktian kita di saat ini. Pada Tuhan ada perlindungan, sebab Dialah gunung batu dan kota benteng hidup kita. Ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini dilaksanakan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Hosiana, amin. Mari sama-sama kita mengkidungkan kidung jemaat nomor 250A pada bait yang pertama. Allahmu benteng yang teguh. Silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Jalan menuju salib adalah jalan penuh penderitaan. Dalam ketaatan, itu semua ditanggung oleh Yesus, sebab Ia turut merasakan kelemahan dan dosa kita. Ia memang dicobai, namun tidak berbuat dosa. Di minggu peringatan sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini, marilah kita merenungkan betapa besar penderitaannya karena dosa-dosa kita. Apakah kita berani untuk berada di jalan penderitaan yang sama dengan Yesus? Ya Yesus, Tuhan kami, betapa besar penderitaan-Mu karena dosa kami. Engkau berani menyatakan kebenaran sekalipun ancaman datang pada diri-Mu. Engkau tidak dipercayai dan pengajaran-Mu ditolak, namun dengan setia Engkau tetap mengajar dan memberi teladan. Sebaliknya, dalam kehidupan kami, pengajaran-Mu tentang kebenaran kami abaikan. Bahkan ketika ada godaan, cobaan, dan ancaman, kami cenderung mengikuti kebenaran menurut kata hati, supaya keadaan tetap aman dan kami selamat. Ampunilah ketidaktaatan kami dan iman kami yang lemah. Ya Yesus, Tuhan kami, kasihanilah dan ampunkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia di jalan. Ya Yesus, Tuhan kami sering tidak melihat wajah-Mu yang penuh penderitaan, pada wajah sesama manusia yang menderita akibat ketidakadilan. Solidaritas dan rasa empati kami sering dilemahkan oleh kepentingan diri dan kelompok. Bahkan iman kami seakan mati karena perbuatan saling menghakimi dan menindas sehingga hilangnya rasa damai hidup, berumah tangga, persekutuan gereja, dan masyarakat. Tindakan kami juga banyak menimbulkan ketidakadilan yang merugikan ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami
jika perbuatan kami tidak menunjukkan iman yang sesungguhnya. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Putra Maria siaplah menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Anugerah pengampunan dosa. Ya Kristus adalah satu-satunya perantara kita dengan Allah. Agar kita diselamatkan, Ia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai korban yang agung, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, firman Tuhan, dan Ia masuk sekali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 9 ayatnya yang ke-12. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Ia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat disilakan berdiri. Saudara-saudara jemaat, jadilah pengikut-pengikut Yesus yang setia dan bertahan di dalam iman. Bahkan ketika mengalami pencobaan, ingatlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, tetaplah setia melakukan kebenaran dan menyatakan kebaikan bagi sesama manusia yang menderita, serta bagi seluruh makhluk, supaya kasih Allah dialami
oleh semua ciptaannya. Kini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Ya jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Ibrani 4, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Ibrani 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan baca secara bersama berbalasan. Dengan perikop Yesus sebagai imam besar, beta akan baca ayatnya yang genap dan Bapak Ibu jemaat membacakan ayatnya yang ganjil. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi persekutuan yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari dan beta boleh ada di tempat ini untuk ada dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persekutuan yang dikasihi Tuhan,
Hari ini katong memasuki minggu sengsara yang pertama, awal dari 7 minggu sebelum kita merayakan Paskah Kristus. Masa ini bukan sekedar rutinitas biasa atau rutinitas gerejawi, tetapi kesempatan yang sangat berharga bagi kita selaku orang-orang percaya untuk merefleksikan kembali perjalanan iman kita. Kita diajak untuk semakin mengenal dan mempercayai Yesus Kristus yang telah menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita sering mengalami yang namanya pencobaan, mengalami yang namanya penderitaan, tantangan. Namun pada masa-masa prapaskah ini mengajarkan katong bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan bagian dari kehidupan yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Melalui nas bacaan Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16, kita diajak untuk bertahan dalam pencobaan iman karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai imam besar yang agung. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar pembacaan ini, Yesus sebagai imam besar, tentu katong selaku orang-orang percaya, beta dan bapak ibu yang hadir di tempat ini, di saat ini, katong meyakini sungguh dengan iman percaya katong bahwa Yesus adalah juru selamat kehidupan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang sudah menyelamatkan katong. Tetapi apakah ketika katong bilang katong percaya saja su bisa menunjukkan katong iman for Tuhan? Tentu dengan percaya saja tidak cukup. Semua orang bisa saja percaya, tetapi iman lebih daripada itu. Iman adalah ketika Bapak Ibu percaya dan mampu melakukan apa yang Tuhan bilang, apa yang firman katakan, itu yang dinamakan iman. Jadi kalau katong bilang katong percaya, tetapi katong saya mengimani, katong saya melibatkan Tuhan di dalam katong pun hidup, itu berarti katong belum punya yang namanya iman. Katong hanya ada di kulit saja. Katong percaya bahwa Tuhan juga punya kuasa, punya kendali atas seluruh kehidupan katong. Bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap pencobaan, atas setiap rintangan, atas setiap pergumulan, bahkan masalah yang katong alami, Tuhan pegang kendali. Persekutuan yang diberkati Tuhan, katong pun tema di saat ini bertahan dalam pencobaan iman. Kalau katong dengar kata pencobaan iman, itu berarti bukan hanya katong pun iman percaya for Yesus Kristus saja. Pencobaan iman itu bisa dari segala sisi Bapak Ibu. Mengapa katong harus bertahan di dalam pencobaan iman? Pertama, katong harus bertahan di dalam pencobaan iman karena katong punya Yesus. Dia mengorbankan dia pun diri menjadi korban yang sempurna untuk menebus katong pun dosa-dosa. Kasih karunia Allah telah dinyatakan melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerah dan menghadapi pencobaan dengan sikap yang tidak penuh dengan iman. Sebab kita telah ditebus dan dimenangkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, jikalau katong ada di dalam pencobaan iman, dalam hal katong kehidupan keluarga, misalnya hubungan antara suami istri, ada pertengkaran, ada terjadi perselingkuhan, ada ketidakharmonisan di dalam kehidupan keluarga, hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang. Apakah ketika Bapak Ibu ada dalam situasi yang demikian, Bapak Ibu sanggup mengatakan bahwa beta mengasihi beta suami, beta mengasihi beta istri walaupun dia melakukan hal yang tidak baik dari beta? Itu yang katong sebut sebagai iman. Katong percaya bahwa Yesus menyelamatkan katong. Tetapi ketika ada orang lain yang melakukan hal yang tidak baik, yang menyakiti katong pun perasaan, apakah katong mampu mengasihi dia kasih?
Yesus yang adalah imam besar agung dalam Ibrani katakan, dia mau katong selaku umat percaya menjadi orang-orang yang mampu melakukan apa yang dia sudah lakukan. Dia sudah jadi contoh, dia suka jadi teladan for katong. Bahwa dia juga merasakan apa yang Bapak Ibu, saudara-saudari dan beta rasakan. Yesus pernah menjadi manusia. Dia mengalami penderitaan, dicaci maki, dicemooh. Dia pernah merasakan itu. Dan dia mau bilang for katong semua saat ini, kalau katong ada dalam penderitaan, jangan katong rasa bahwa katong sendiri. Tidak. Katong harus percaya bahwa apapun yang terjadi, seburuk apapun tantangan kehidupan, pergumulan yang katong rasakan, Tuhan selalu berjalan sama-sama dengan katong. Mau katong pun masalah keluarga, masalah pekerjaan, katong pun masalah perekonomian, Tuhan ada bersama Bapak Ibu dan beta. Dan itu pasti, hal itu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Asalkan katong setia. Kalau katong ada dalam namanya pencobaan iman, yang diuji itu katong punya kesetiaan. Apakah ketika katong mengalami pencobaan ini, tantangan ini, katong masih ada di jalan Tuhan kasih? Apakah katong akan melenceng mencari jalan pintas? Ataukah katong tetap meyakini sungguh bahwa Tuhan memberikan penderitaan ini, cobaan ini, katong bisa hadapi akan, dan katong bisa melihat bahwa nyata kemuliaan Tuhan di dalam katong punya kehidupan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, dalam teks Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Seperti yang beta katakan bahwa Ibrani menggambarkan Yesus adalah seorang imam besar agung. Mengapa demikian? Kalau katong lihat pada zaman perjanjian lama, imam adalah seseorang yang memiliki peran penting. Dia pun tugas adalah sebagai perantara manusia dan Allah. Jadi setiap tahun imam besar mempersembahkan korban untuk menebus dosa umat manusia. Namun Kristus bukan hanya imam besar yang agung. Dia berbeda dengan imam-imam pada perjanjian lama. Kalau dong pun tugas hanya memberikan korban, tetapi Yesus Kristus yang katong sebut sebagai imam besar agung, dia adalah korban itu sendiri. Dia memberikan dia pun diri untuk menjadi korban persembahan untuk menebus dosa-dosa Bapak, Ibu dan beta. Itulah mengapa katong menyebut bahwa Yesus Kristus adalah persembahan yang sempurna. Karena selama dia menjalani kehidupannya di dalam dunia menjadi seperti manusia, mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, dia sempurna melakukan yang namanya dosa seperti katong manusia. Itulah yang membedakan katong, Tuhan dan imam-imam pada saat itu, Tuhan Yesus. Jadi Yesus kasih tunjuk contoh for katong. For katong iko antua pun teladan. Bahwa antua saja yang punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kemahakuasaan, sempake antua pun kekuatan itu untuk menjalani hidup sebagai seorang manusia. Antua bisa saja pakai akal, tapi antua memilih untuk tidak menggunakannya. Itu karena Yesus mau kasih contoh for katong bahwa antua juga sudah mengalami penderitaan itu dan dia juga mau umatnya merasakan hal yang sama, melakukan hal yang sama. Itulah mengapa Ibrani menekankan tentang hal itu, bahwa dia berbeda daripada imam-imam besar yang ada dalam perjanjian lama. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Yang ketiga adalah Yesus benar-benar merasakan, memahami penderitaan Bapak, Ibu, dan beta. Dia bukan Allah, dia bukan Tuhan
yang ada di ketinggian, lalu dia bilang kata, Bapak Ibu saudara-saudari tetap kuat dan percaya bahwa beta akan kasih pertolongan. Tapi tidak, dia Allah yang turut merasakan. Dia bukan hanya bersimpati, tapi dia juga memiliki rasa empati. Itulah mengapa dia merasakan apa yang katong rasa. Dan di dalam pencobaan itu, Allah mau katong selaku orang-orang percaya tetap beriman, meyakini bahwa dalam setiap pencobaan yang katong alami, setiap masalah, tantangan kehidupan, pergumulan yang manusia biasa bilang katong saya mampu, tapi kalau Tuhan bilang katong mampu, itu Tuhan pun kuasa. Jangan pernah ragu bahwa apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Asalkan katong setia menanti waktu yang Tuhan kasih for katong. Bagaimana Bapak Ibu dan beta bisa melewati pencobaan iman itu? Apa yang harus katong lakukan? Sebagai persekutuan yang percaya for Tuhan, tentunya katong harus taruh Tuhan itu di depan. Itu poin yang paling penting. Kadang sekarang ini katong lebih mementingkan katong pun diri sendiri, katong pun kekuatan, katong pun kekuasaan, katong pun jabatan, katong pun uang, dibandingkan taruh Tuhan di bagian depan. Ketika ada dalam masalah, apakah katong begitu saja melakukan hal-hal yang membuat katong selaku orang percaya bahwa tantangan ini bagian daripada pertumbuhan iman katong, ataukah katong mengeluh? Kenapa Tuhan kasih penderitaan ini for katong? Kalau Tuhan sayang katong, kenapa katong harus rasakan hal ini? Kenapa beta harus susah setengah mati macam begini Tuhan? Tetapi itu yang katong sebut iman. Kalau Bapak Ibu dan beta cuma percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan ketika masalah itu datang dan Bapak Ibu saya mampu menghadapi lalu mempersalahkan Tuhan, itu berarti Bapak Ibu mempertanyakan di mana kemahakuasaan Tuhan. Di mana Allah pun kendali dalam katong pun hidup. Itu berarti katong meragukan katong pun iman for Tuhan. Bapak Ibu persekutuan bisa baca di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16. Di situ Yesus bilang bahwa marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Itu berarti Tuhan buka jalan lebar-lebar Bapak Ibu, buka pintu lebar-lebar for katong datang. Tuhan itu kalau katong pu istilah tuh selalu free setiap saat ada. Kapan saja katong datang, anto buka tangan. Anto saya pernah bilang ketika Bapak Ibu dan beta berdoa dan menggumuli sesuatu, sabar, saya pun dosa banyak, saya pergumulan terlalu berat, beta saya mampu. Tidak. Tuhan selalu membuka tangan. Kapan saja Bapak Ibu mau datang for Tuhan saya pernah menghakimi Bapak Ibu dan beta. Tuhan mendengar keluh kesah Bapak Ibu, mengerti penderitaan yang Bapak Ibu rasakan. Bahkan akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang Bapak Ibu dan beta alami. Itulah mengapa dalam Ibrani bilang bahwa datang saja, nanti pasti anto tolong. Bukan tolong saja, tapi anto akan kasih, anto pun kasih karunia for katong. Untuk itu katong perlu bersyukur bahwa katong pun Tuhan, katong pun Allah, katong pun Yesus ini bukan Allah yang pandang bulu. Anda Allah yang melihat orang dari dia pun jabatan, dia pun status, dia pun uang. Tidak. Semua orang di mata Tuhan itu sama. Yang kedua adalah
Bagaimana katong meneladani ketekunan dan ketaatan dari Yesus. Yesus saja yang adalah Tuhan, yang ada penyelamat, sudah jadi contoh for katong. Masa beta dan Bapak Ibu sih bisa jadi contoh yang baik. Kan mau dari antopun kisah perjalanan hidup, katong umat juga belajar bahwa Tuhan sudah merasakan dia pun umat juga mampu melewati semua itu. Walaupun berat, walaupun terkadang ketika ada masalah datang, katong rasa, kenapa katong harus rasa akang? Beta sing sanggup Tuhan. Tapi pada akhirnya, Bapak Ibu dan beta ada sampai saat ini pasti melewati banyak pergumulan kehidupan. Banyak melewati pencobaan. Bahkan melewati berbagai masalah yang awalnya katong rasa Tuhan beta sing mampu. Tapi Tuhan kasih mampu. Dengan katong segala kekurangan. Dan Tuhan mau katong mengimani itu. Yesus mau katong mengimani itu. Dan ingat bahwa ketika katong ada di dalam pergumulan kehidupan, pencobaan, bahkan penderitaan, Yesus selalu ada sama-sama dengan katong. Yesus yang pernah kasih tinggal katong, dia selalu berjalan sama-sama dengan katong. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mari katong menyerahkan katong pun hidup ini seutuhnya for Tuhan. Jangan biarkan katong lemah karena pencobaan ini. Tapi buka hati, buka diri for Tuhan, Roh Kudus bekerja. Supaya ketika ada dalam pencobaan, katong semudah goyah. Katong sanggup melewati semua itu. Karena katong punya Allah, katong punya Yesus Kristus yang memberikan katong kekuatan. Yang memberikan katong kemampuan untuk bisa melewati setiap tantangan kehidupan, bahkan penderitaan sekalipun. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, jadi mau bilang katong ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena memiliki Tuhan Yesus yang mau menderita, memberikan dia pun diri menjadi korban keselamatan demi menebus katong pun dosa-dosa. Dia bukan hanya seorang juru selamat, tetapi juga imam besar yang selalu menyertai dan memahami penderitaan kita. Karena itu, marilah kita tetap teguh dalam iman, tidak mudah menyerah dalam pencobaan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kita. Beta menutup beta pun khotbah di saat ini dengan sebuah pantun yang berbunyi demikian. Beli durian di pasar pagi, dibawa pulang hati jadi senang. Pencobaan datang tak usah takut. Tertawa saja, Tuhan sem pernah jauh. Selamat memasuki minggu sengsara pertama. Ini biarlah katong dikuatkan untuk ada dan senantiasa percaya bahwa di dalam pencobaan ini Tuhan tetap menguatkan katong. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Amin. Di saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara ukulele SMTPI Sektor Teratai.
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik sekalian. Persekutuan yang diberkati Tuhan, beta mengundang katong semua berdiri. Lalu mari kita sama-sama mengaku iman percaya kita kepada Allah dengan berkata demikian. Yesus Kristus menderita bangun pemerintahan Pontius Pilatus ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, duduk sebelah kanan Allah. Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Di saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari saudara George Rambinan dan vokal grup ZN. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab
dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya. Sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Oh, bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap
telah menyentuh perasaan. Ada hasrat yang di dalam dada, bertobat dan berbalik padamu. Tapi setelah kembali ke rumah, meninggalkan bait sucimu, lupa akan segala-galanya, khotbah hambamu hilang tak berbekas. Maksud hati merubah cara hidup yang baik dan berkenan padamu. Hanyalah sebatas mimpi-mimpi yang takkan pernah jadi nyata. Tapi setelah kembali ke rumah, meninggalkan bait sucimu, lupa akan segala-galanya, bilang tak berbekas. Maksud hati merubah cara hidup yang baik dan berkenan padamu, yang berkenan hanyalah sebatas mimpi-mimpi yang takkan pernah jadi nyata. Tapi setelah kembali ke rumah, meninggalkan bait sucimu, lupa akan segala-galanya, hilang tak berbekas. Maksud hati merubah cara hidup yang baik dan berkenan padamu, yang berkenan padamu, sebatas mimpi-mimpi yang takkan pernah jadi nyata. Hanyalah sebatas mimpi-mimpi yang takkan pernah jadi nyata. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.
Jemaat, ini kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengarlah anjuran. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerendahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Sambil memberikan persembahan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan seterusnya, di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus turun di dunia,
Mari kita berdoa. Ya Yesus, korban yang agung di Bukit Golgota, ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan setia mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam berbagai kekurangan dan keterbatasan, mampukanlah kami untuk rela berkorban demi kebaikan hidup bersama manusia dan semua ciptaan-Mu. Terimalah persembahan syukur kami ini saat ini ya Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Perempuan Sektor Teratai.
kasih atas persembahan pujiannya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat, dan di akhir doa ini kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kami, yang boleh memberikan kami nafas kehidupan, bahkan berkat sampai ada pada minggu sengsara yang pertama ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami ya Tuhan Allah. Karena tanpa kasih dan kemurahan Tuhan kami tak bisa hidup sampai saat ini. Dan oleh karena itu kami selaku umat-Mu bahkan persekutuan harus benar-benar memahami bahkan memaknai minggu sengsara yang pertama ini sebagai bagian dari kehidupan kami selaku orang percaya untuk mengingat betapa baiknya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita selaku orang percaya yang boleh merelakan dirinya menjadi korban pendamaian untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap keluarga, bahkan setiap orang yang dalam minggu ini boleh merasakan anugerah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam pertambahan setahun usia kelahiran, bahkan usia pernikahan mereka ya Tuhan Allah. Engkau senantiasa memberkati kehidupan pribadi mereka masing-masing, bahkan kehidupan keluarga, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Engkau lebih mengenal mereka, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan mau menjawab seluruh cinta kehendak setiap pergumulan yang mereka doakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas ungkapan syukur dari keluarga Lela Pari ya Tuhan Allah. Engkau memberkati keluarga ini, dan biarlah ungkapan syukur yang boleh mereka naikkan bahkan mereka berikan boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan biarlah lewat kehidupan keluarga Lela Pari ini Tuhan Allah, nama-Mu tetap senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa atas berkat yang boleh Tuhan berikan atas sumbangan dari anak kekasih Nixon Heakaya di sektor Kenanga ya Tuhan Allah. Engkau senantiasa memberkati anak terkasih ini dengan kehidupan pribadi bahkan kehidupan keluarganya Tuhan Allah. Engkau memberkati setiap kehidupan bahkan pergumulan yang anak kekasih ini naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau menjawab seluruh cinta kehendak-Mu, dan biarlah mereka senantiasa bersyukur dalam segala hal yang mereka rasakan. Dalam saat susah, saat duka, mereka tetap senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kami juga mendoakan orang-orang terkasih kami yang ada di dalam kedukaan ya Tuhan Allah. Engkau memberkati keluarga Paliama, almarhum Bapak Edo Paliama ya Tuhan Allah, yang telah dipanggil pulang ke sisi-Mu ya Tuhan Allah. Engkau menguatkan keluarga terkasih, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, bahwa Tuhan selalu ada dan bersama-sama dengan mereka Tuhan Allah. Biarlah keluarga yang ditinggalkan bisa dan senantiasa mengimani sungguh bahwa apapun yang terjadi di dalam kedukaan mereka, bahwa Tuhan juga turut merasakan dan mengalami apa yang mereka rasakan ya Tuhan Allah. Tuhan Allah, Engkau juga memberkati setiap orang-orang terkasih kami yang ada di jemaat ini, yang ada di dalam keadaan sakit ya Tuhan Allah,
yang ada di rumah-rumah mereka, bahkan yang ada di rumah sakit ya Tuhan Allah. Kami mendoakan khusus anak Noel Leka Hena yang ada di rumah sakit GPM, Ibu Nung Turiai yang ada di rumah sakit Dr. Haulusi Ambon, dan Bapak Els Haumahu yang ada di rumah sakit Leimena ya Tuhan Allah. Dan juga Bapak terkasih Bapak Marianus Kipers yang sementara ada dalam perawatan di rumah sakit RST Tuhan Allah. Engkau memberkati mereka ya Tuhan Allah. Kami serahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan adalah dokter yang agung, tabib yang ajaib. Kami menyerahkan mereka bahwa mereka akan dipulihkan dan akan disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Oleh darah-Mu yang tertumpah di kayu salib, Engkau akan memulihkan mereka ya Tuhan Allah. Berkati mereka, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan mereka konsumsi ya Tuhan Allah. Untuk ada dalam proses kesembuhan bahkan pemulihan, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dijauhkanlah setiap pikiran-pikiran yang dapat membuat kondisi kesehatan mereka menjadi drop ya Tuhan Allah. Dan biarlah senantiasa Tuhan ada sama-sama dengan mereka, bahwa apapun yang mereka rasakan, sakit yang mereka alami, Tuhan ada dan bersama-sama dengan mereka. Berkati juga keluarga terkasih yang dengan penuh sukacita ada dan menjaga bahkan merawat orang-orang terkasih ini Tuhan Allah. Diberkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar mereka mampu melihat orang-orang terkasih ini dengan segala baik ya Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kami juga mendoakan firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengarkan di saat ini. Tuhan, kami mengaku sungguh bahwa kami manusia yang penuh keterbatasan dan dosa. Ketika kami ada di dalam pencobaan, kami sering menyalahkan Tuhan atas apa yang kami alami. Kami sering bertanya, di manakah Tuhan ketika kami ada dalam penderitaan ini, ketika kami mengalami pencobaan ini. Tapi kami percaya sungguh bahwa Yesus Kristus yang adalah imam besar agung, senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menjalani, mengarungi setiap lika-liku kehidupan, pergumulan kami. Dengan kami ya Tuhan Allah. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian melewati pencobaan ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi umatnya, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tetap bersyukur di dalam setiap kehidupan kami, baik susah, duka, senang, bahagia, penderitaan, bahkan pencobaan sekalipun. Kami senantiasa bersyukur karena kami percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Setiap kebahagiaan, duka cita, bahkan pencobaan yang kami alami, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang baik untuk kami. Ajarkan kami untuk tetap setia dan percaya bahwa waktu Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan tidak pernah tepat sasaran, tapi waktu Tuhan selalu tepat. Ajarkanlah kami juga umat-Mu ya Tuhan Allah, untuk tidak menggunakan kekuatan bahkan kemampuan kami sendiri untuk bisa ada dan keluar di dalam penderitaan bahkan pencobaan yang kami alami. Tetapi kami taruh Engkau di depan kami, karena kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memberkati kami, dan akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami dari setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah di minggu sengsara yang pertama ini, kita benar-benar memahami sungguh bahwa Tuhan
terlalu baik di dalam kehidupan kami selaku umat-Nya. Tuhan terlalu penuh kasih dan penyayang di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga mampu melakukan apa yang Yesus lakukan pada waktu Dia menjadi manusia kepada sesama kami. Dan biarlah kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami lewat tutur kata kami, sikap kami terhadap sesama kami, terhadap keluarga kami, terhadap saudara kami, terhadap rekan sekerja kami. Bahkan persekutuan ini ya Tuhan Allah. Mampukan kami untuk tetap bertahan di dalam pencobaan iman ini. Kami tahu kami tak sanggup, kami tak mampu, tapi Tuhan memampukan kami untuk bisa melewati semua ini dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan Allah, kami juga mendoakan persiapan ujian akhir dari anak-anak kelas 12 di tingkat SMA ya Tuhan Allah. Engkau memberkati setiap anak-anak ini yang telah mempersiapkan diri mereka untuk ada di dalam ujian-ujian ya Tuhan Allah. Dan biarlah segala usaha, segala kerja yang mereka lakukan selama 1 semester ini Tuhan Allah, Engkau memberkati semuanya itu. Engkau juga memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan Allah, dimanapun kami mengais rezeki Tuhan Allah, di kantor, di tempat ojek, di pasar, dimanapun Tuhan Allah kami bekerja, Tuhan Allah senantiasa memberkati kami, menyertai kami. Berkati setiap usaha dan kerja yang kami lakukan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kami. Dan biarlah lewat setiap pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami, nyata kehidupan, nyata cinta kasih Tuhan di dalam setiap tingkah dan laku kami. Dan biarlah orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan sesama kami, bisa merasakan kasih dari pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan Allah. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati kami untuk dapat mengusahakan bahkan mengupayakan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan Allah, kami juga mengucap syukur atas persidangan klasis yang sementara ini dilakukan di jemaat GPM Nielatul Halat ya Tuhan Allah. Engkau memberkati orang-orang yang Tuhan pakai, hamba-hamba Tuhan yang ada, yang Tuhan percayakan untuk ada dalam sidang ini ya Tuhan Allah. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah dengan tuntunan kasih-Mu Tuhan, persidangan klasis yang ke-56 ini boleh berjalan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Allah. Setiap perencanaan bahkan program yang akan ditetapkan, biarlah semua untuk kepujian nama Tuhan, semua untuk kesejahteraan umat-Mu yang ada di jemaat dan ada di gereja Protestan Maluku, terutama di klasis kami ya Tuhan Allah. Tuhan Allah, Engkau senantiasa memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan yang baik, bahkan hikmat, kebijaksanaan Tuhan taruh di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan Allah. Kami juga mendoakan gereja ini Tuhan Allah, gereja Protestan Maluku dari arah sinode, dari klasis bahkan sampai pada jemaat-jemaat kecil sekalipun Tuhan. Engkau memberkati kami semua dengan pergumulan kehidupan jemaat kami Tuhan Allah. Engkau mengenal kami dibandingkan dengan diri-diri kami ya Tuhan Allah. Engkau pakai orang-orang yang mampu memberitakan suara-suara kenabian-Mu di tengah-tengah lembaga ini, dan biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan Allah semuanya berasal dan bersumber daripada takut akan Engkau ya Tuhan Allah.
Kami mengaku sungguh Tuhan, kami juga penuh keterbatasan, salah dan dosa, tetapi tegurlah kami jika kami melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Allah. Tuhan Allah, kami juga mendoakan kami semua yang menjadi pendukung liturgis dalam ibadah Minggu Sengsara pertama di saat ini, ya Tuhan Allah. Engkau memberkati kami dengan kehidupan keluarga rumah tangga kami. Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau memberkati setiap usaha dan kerja yang kami lakukan di bendang pelayanan-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu tetap senantiasa dipuji dan permuliakan, ya Tuhan Allah. Tuhan Allah, setiap pergumulan dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan menjawab seturut cinta dan kehendak-Mu. Dan biarlah lewat setiap puji-pujian yang mereka lantunkan, yang mereka nyanyikan, bahwa kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Allah. Tuhan, kami juga mendoakan kami selaku umat-Mu yang hadir di saat ini, Tuhan. Tuhan tahu kami, Tuhan kenal kami, apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang menjadi pinta di dalam doa-doa kami, apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami. Tuhan dengar, Tuhan jawab, lalu Tuhan ajar katong juga untuk tetap setia menanti dengan penuh iman percaya bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu untuk kita. Dan biarlah kehidupan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami semuanya, ya Tuhan Allah. Tuhan, ada banyak hal yang katong mau bilang for Tuhan, tapi Tuhan sudah tahu itu. Tuhan tahu mungkin setiap malam katong ada dan menggumuli katong pun kehidupan keluarga rumah tangga. Katong meneteskan air mata, katong berdoa, bilang semua for Tuhan apa yang katong rasakan. Katong belum dapat pekerjaan, katong belum bisa jadi anak yang baik for katong pun orang tua, katong belum bisa membahagiakan katong pun orang tua, katong belum bisa jadi kepala keluarga yang baik, istri yang baik, anak yang baik, saudara yang baik. Bahkan katong juga bergumul dengan kehidupan perekonomian katong. Saat katong sing ada uang, katong percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber berkat akan kasih for katong. Asalkan katong sing pernah melupakan Tuhan dalam katong pun setiap kehidupan. Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menjawab semua yang menjadi beban-beban pergumulan katong. Dan katong semua mengimani itu, bahwa Tuhan selalu menepati janji, bahwa Tuhan sempurna meninggalkan katong. Tuhan selalu ada sama-sama dan katong, Tuhan selalu menyertai katong, Tuhan sempurna kas tinggal katong sendiri. Tuhan Yesus, ini katong pun doa, katong pun ungkapan syukur yang katong su bilang for Tuhan. Biar Tuhan mau dengar, Tuhan mau jawab, seturut Tuhan pun kehendak. Dan biarlah katong senantiasa menaruh hati dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada sama-sama dengan katong. Inilah katong pun doa Tuhan Yesus, bukan dengan nama lain katong berdoa, melainkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di akhir doa ini katong akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama dengan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, beta mengundang semuanya berdiri. Lalu sama-sama kita mengkidungkan kidung jemaat 413 pada bait pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya Engkau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan, harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara-saudari jemaat, kita diutus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cobaan dan ancaman. Tetaplah bertahan dalam iman. Jadikanlah Kristus sebagai gunung batu dan kota benteng perlindungan kita, sambil tetap memberitakan cinta kasih Kristus dengan setia dan taat. Arahkan hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk ada dalam doa syukur. Dengan demikian berakhirlah ibadah Minggu Sengsara pertama di saat ini. Selamat siang, Shalom. Nyanyian jabat tangan akan diiringi oleh Kantoria.
bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya Bapak Ibu, anak-anak terkasih, mari kita ada dalam doa syukur, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Di saat ini kami boleh melayani pekerjaan-Mu dalam kebaktian Minggu Sengsara yang pertama di saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dan dengan sukacita melakukan semuanya ini. Kami yang mendukung kebaktian di saat ini ya Tuhan, Engkau mengenal pribadi kami, mengenal kehidupan keluarga-keluarga kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dan dengan sukacita melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dalam melayani pekerjaan-Mu ini Tuhan. Khusus kami mendoakan Nona Pendeta Cindy Tahapar yang boleh melayani kebaktian di saat ini. Biarlah Tuhan Engkau tetap ada dan memberkati Nona Pendeta dengan tugas tanggung jawabnya sebagai orang yang Kau pakai dalam bendamu, bahkan dalam kehidupan bersama dengan kedua orang tua kekasih. Dan apa yang menjadi gumulannya Tuhan, Engkau sendiri yang lebih tahu, dan jawablah itu seturut cinta dan kasih-Mu.